Selamat datang di WSS Masa Bercerita, sebuah kanal yang selalu menghadirkan kisah nyata yang membuat kita merenung tentang sisi gelap kehidupan manusia. Malam ini kita akan menyelami sebuah cerita yang menggemparkan Argentina dan dunia. Sebuah kisah tentang seorang mahasiswi muda bernama Catalina Gutierrez yang hidupnya tampak sempurna di mata semua orang, namun berakhir tragis di tangan seseorang yang selama ini ada di dekatnya, seseorang yang ia anggap teman. Sebuah kisah tentang obsesi yang membutakan, tentang cinta yang salah arah, dan tentang bagaimana kepercayaan yang diberikan kepada orang yang salah bisa mengakhiri sebuah kehidupan yang penuh mimpi. Inilah cerita tentang Catalina Gutierrez, seorang influencer muda yang hidupnya tampak begitu indah, namun tersembunyi di balik senyum manisnya, ada bayangan yang mengintai. Catalina Gutierrez lahir pada tahun 2003 di kota Cordoba, Argentina. Ia tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Ayahnya Marcelo Gutierrez adalah seorang arsitek terkenal yang karyanya mewarnai wajah kota ini. Dari sang ayah, Catalina mewarisi bakat dan minat dalam dunia arsitektur. Sedangkan ibunya Eleonora Vollenwering adalah sosok ibu penyayang yang selalu memastikan anak-anaknya merasa dicintai dan dilindungi. Catalina memiliki seorang kakak perempuan bernama Lucia. Hubungan mereka sangat dekat tidak hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai sahabat sejati. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi rahasia, dan saling mendukung dalam segala hal. Sejak kecil, Catalina dikenal sebagai anak yang cerdas, kreatif, dan penuh semangat. Ia selalu punya rasa ingin tahu yang besar, terutama dalam seni dan desain. Dunia arsitektur sudah menarik perhatiannya sejak dini. Ia bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi arsitek sukses seperti ayahnya. Mimpi ini bukan sekadar impian kosong, karena Catalina adalah tipe orang yang gigih dan berkomitmen. Saat memasuki usia remaja, Catalina bukan hanya cantik, tetapi juga punya kepribadian yang ramah dan mudah disukai. Ia punya banyak teman di sekolah dan selalu menjadi sosok yang membawa energi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Namun kepopulerannya tidak membuatnya sombong. Ia tetap rendah hati dan peduli pada orang lain. Ketika lulus sekolah menengah, Catalina melanjutkan pendidikan ke Universitas Cordoba, jurusan arsitektur mengikuti jejak sang ayah. Di kampus ia semakin dikenal banyak orang, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena aktivitasnya di media sosial. Catalina adalah seorang influencer muda yang sedang naik daun. Dengan lebih dari 100.000 pengikut di Instagram dan puluhan ribu di TikTok, ia sering membagikan konten seputar gaya hidup, arsitektur, tips desain, dan potret kehidupan sehari-harinya yang tampak sempurna. Dalam banyak unggahannya, Catalina kerap terlihat bersama pacarnya, Lazaro Leda, seorang mahasiswa arsitektur juga yang dikenal tampan dan berbakat. Hubungan mereka tampak harmonis dan penuh cinta. Mereka adalah pasangan yang banyak diidolakan di media sosial. Namun di balik semua foto romantis dan senyum yang mereka bagikan di internet, ada seseorang yang diam-diam mengamati Catalina. Seseorang yang merasa bahwa ia memiliki hak atas dirinya. Seseorang yang terjebak dalam obsesi yang berbahaya. Namanya adalah Nestor Soto, seorang pria berusia 22 tahun, teman sekelas Catalina di Universitas Cordoba. Nestor dikenal sebagai sosok pendiam dan penyendiri. Ia jarang bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Ia bukan tipe orang yang menonjol di keramaian. Namun di balik sikap kalemnya, tersimpan rasa kesepian yang mendalam. Ia tidak punya banyak teman dekat dan hidupnya terasa monoton, sampai ia bertemu Catalina. Bagi Nestor, Catalina adalah cahaya dalam hidupnya. Setiap senyum Catalina, setiap sapaan kecil darinya, ia anggap sebagai tanda bahwa gadis itu juga punya perasaan yang sama padanya. Padahal, Catalina hanya bersikap ramah seperti biasanya. Namun di kepala Nestor, ia membangun fantasi bahwa mereka ditakdirkan bersama. Sayangnya, fantasi ini mulai berubah menjadi obsesi yang mengerikan ketika Nestor tahu bahwa Catalina punya pacar. Setiap kali melihat Catalina bersama Lazaro di kampus atau di media sosial, Nestor merasa terbakar oleh rasa cemburu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia mulai memantau semua aktivitas Catalina di media sosial. Ia membaca setiap komentar di foto-fotonya, mengamati siapa saja yang berinteraksi dengannya. Dan semakin lama, ia merasa marah kepada Lazaro karena menghalangi jalan menuju gadis yang ia cintai. Di kepalanya, ia mulai berpikir bahwa satu-satunya cara agar Catalina bisa bersamanya adalah menyingkirkan penghalang itu. Waktu berjalan dan obsesi Nestor semakin menguasainya. Ia mulai mencari cara untuk lebih dekat dengan Catalina. Ia berpura-pura menjadi teman yang baik, seseorang yang bisa ia andalkan ketika butuh bantuan. Dan Catalina yang berhati baik tidak pernah menaruh curiga. Ia menganggap Nestor hanya teman sekelas yang baik hati. Tidak pernah sedikit pun terfikir bahwa pria itu menyimpan niat jahat.
Hari yang menentukan itu datang pada tanggal 18 Juli 2023. Pagi itu, seperti biasa, Catalina menghadiri kelas di kampus. Ia terlihat ceria seperti biasanya. Ia sempat mengunggah foto di Instagram dengan caption yang ringan dan penuh senyum. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mengindikasikan bahwa ini akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya. Malamnya, Catalina berencana untuk bermain bowling bersama teman-temannya. Ia mengirim pesan kepada pacarnya Lazzaro sekitar pukul 9 malam, memberitahu bahwa ia sedang dalam perjalanan. Ia mengendarai Renault Clio perak milik ibunya. Kamera keamanan di kompleks perumahan mereka menangkap momen Catalina meninggalkan rumah. Itulah terakhir kalinya keluarga melihatnya hidup-hidup. Catalina berencana menjemput Nestor sebelum pergi ke tempat bowling. Ia menganggap ini hal yang biasa karena mereka teman sekelas. Ia sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan malam itu adalah awal dari akhir hidupnya. Namun Catalina tidak pernah sampai ke tempat bowling. Teman-temannya mulai khawatir ketika ia tidak muncul. Panggilan telepon tidak dijawab, pesan WhatsApp hanya centang dua tanpa balasan. Akun media sosialnya mendadak sunyi, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi Catalina. Ketika malam berubah menjadi pagi dan Catalina belum juga kembali, keluarganya panik. Mereka melaporkan hilangnya Catalina kepada polisi. Keesokan harinya, sekitar 40 km dari Cordoba, warga menemukan sebuah mobil yang terbakar di area terpencil di dekat sungai. Polisi datang ke lokasi dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Di dalam mobil yang hangus, mereka menemukan jasad seorang wanita dalam kondisi gosong. Tubuhnya nyaris tidak bisa dikenali, namun dari sisa-sisa barang pribadi yang ditemukan, polisi mencurigai bahwa itu adalah Catalina. Keluarga dipanggil untuk memberikan sampel DNA dan hasilnya mengkonfirmasi ketakutan terburuk mereka. Autopsi mengungkap fakta yang lebih mengerikan. Catalina tidak hanya dibunuh, ia juga mengalami kekerasan fisik yang brutal sebelum dibakar. Hasil forensik menunjukkan ada luka tusuk dan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Penyidik menemukan jejak bensin yang digunakan untuk membakar mobil. Ini jelas pembunuhan yang direncanakan. Polisi segera memulai penyelidikan mereka. Mereka memeriksa riwayat komunikasi Catalina dan menemukan bahwa orang terakhir yang dihubunginya malam itu adalah Nestor Soto. Ketika polisi memanggil Nestor untuk dimintai keterangan awal, ia terlihat tenang dan mengaku tidak tahu di mana Catalina. Ia mengatakan bahwa mereka memang berencana pergi bersama, tetapi ia membatalkannya pada menit terakhir karena sakit. Alasan yang terdengar masuk akal pada awalnya. Namun polisi tidak puas begitu saja. Mereka memeriksa rekaman CCTV di jalan dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mobil Renault Clio milik ibu Catalina terlihat melewati jalur yang mengarah ke area di mana mobil ditemukan terbakar. Dan di salah satu kamera, terlihat ada seseorang di kursi penumpang yang ciri-cirinya mirip dengan Nestor. Bukti ini cukup untuk membuat polisi menaruhnya dalam pengawasan. Dalam penggeledahan di rumah Nestor, polisi menemukan beberapa barang milik Catalina, termasuk sebuah gelang yang selalu ia pakai di tangannya. Ketika barang ini ditemukan, alasan Nestor mulai runtuh, dan akhirnya dalam interogasi lanjutan, ia mengaku kepada polisi. Pengakuan Nestor membuat semua orang terkejut. Ia mengatakan bahwa malam itu, ia memang bertemu Catalina. Mereka berbicara di mobil dan kemudian ia mulai mengungkapkan perasaannya. Ketika Catalina menolak dan mengatakan bahwa ia mencintai Lazzaro, sesuatu dalam diri Nestor meledak. Ia tidak bisa menerima penolakan itu. Ia mencegah Catalina sampai tidak bernyawa, lalu membawa mobil ke lokasi terpencil, menuangkan bensin dan membakarnya dengan harapan menghilangkan semua jejak. Pengadilan atas kasus ini menjadi sorotan publik di Argentina dan dunia. Media ramai memberitakan kisah tragis ini. Semua orang bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang tampak pendiam bisa melakukan hal sekejam ini. Jaksa menuntut hukuman maksimal, sementara pengacara Nestor mencoba menggunakan alasan gangguan mental. Namun, pemeriksaan psikiater menunjukkan bahwa Nestor sadar sepenuhnya atas tindakannya.
Ini adalah pembunuhan yang direncanakan, bukan sekadar ledakan emosi. Keluarga Catalina hancur total. Ayahnya, Marcelo, yang selama ini menjadi panutan bagi Catalina, merasa kehilangan separuh jiwanya. Ibunya, Eleonora, setiap hari menangis di depan foto putrinya. Kakaknya Lucia yang begitu dekat dengan Catalina tidak pernah bisa melupakan hari ketika ia menerima kabar bahwa adiknya ditemukan terbakar. Keluarga ini bukan hanya kehilangan seorang anak, tetapi juga harus menanggung rasa sakit yang tidak akan pernah hilang. Kasus ini memicu diskusi besar tentang kekerasan berbasis gender di Argentina. Banyak yang mengatakan bahwa Catalina adalah korban dari budaya kepemilikan, di mana pria merasa bahwa mereka berhak atas tubuh dan hidup wanita. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan, tetapi juga cermin dari masalah sosial yang lebih besar di masyarakat kita. Dan di akhir cerita ini kita hanya bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua orang yang terlihat baik di luar benar-benar baik di dalam. Obsesi bisa membutakan seseorang sampai kehilangan kemanusiaannya. Bagi semua yang menonton, jadilah selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Jangan pernah mengabaikan perasaan tidak nyaman, dan ingatlah bahwa cinta sejati tidak pernah datang dengan paksaan. Catalina Gutierrez adalah seorang gadis muda dengan mimpi besar yang diambil dari dunia ini terlalu cepat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kita harus melindungi satu sama lain dan tidak pernah menganggap enteng tanda-tanda kekerasan yang mungkin terjadi di sekitar kita.